Nah, mohon maaf Pak, ini dengan Bapak siapa nih? Muji Santoso, Nah, kalau nama ternakannya sendiri, Pak? Agar BF, Agar Farm. Dan ini jenengan pun pernah ternak murai ini ku berapa lama ya? Kurang lebih ya 3 sampai 4 tahun. Kurang lebihnya ya, 3 sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun. Ini ku Pak, awal mula jenengan ternak ini ku pripun Pak ceritanya? Awalnya mungkin orang-orang nggak bakal percaya bahwa saya berawal ternak itu bukan dari hobi, malah bingung orang-orang itu. Jadi waktu itu setiap apa yang saya lakukan itu harus mengandung manfaat gitu. Saya berpikir ternak murah itu ada nilai ekonominya tinggi, jadi saya ikut di dalamnya. Saya berusaha supaya bisa menjalankan usaha itu, kan gitu. Awalnya ya cuman berpikirnya karena ada nilai ekonominya itu. Makanya terus saya coba 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, akhirnya ya malah jadi 16 pasang. 16 pasang. Gitu. Sekarang bukan nilai ekonominya lagi yang dicari, tapi terlanjur seneng. Seneng itu datangnya belakangan malah nak kula. Terbalik dari orang-orang malah. Yang orang-orang kan berawal dari ternak itu dia satanya pastinya hobi kan gitu. Nah, itu saya pernah debat sama teman-teman. Nah, kalau berarti dalam apa yang kamu lakukan beternak itu hobi, berarti setelah beranak pinak banyak ya ndak kamu jual karena kamu hobi, seneng ya kan gitu. Akhirnya mereka niatnya dikembalikan lagi ya karena ada nilai ekonominya, terus mereka didasari dengan senang, akhirnya dia akan bertahan. Karena ada transaksi jual beli ini. Ada transaksi jual beli. Kalau dia bilang hobi ya Hobi berarti enggak perlu dijual kan gitu. Itu saya acungi jempol kalau memang ada yang seperti itu. Itu betul-betul hobi dia. Dia betul-betul hobi, dia buat gantangan, dia akan seenggak-enggaknya dia akan merasa puas bahwa dia bisa melahirkan atau membuat generasi baru yang dibuat gantangan itu dari terahnya sendiri. Dari kejelian dia memilih karakter burung itu tadi. Itu akan saya acungi jempol. Dan itu ada juga yang seperti itu, teman-teman. Tapi khusus saya ya karena ada nilai ekonominya, kita tekuni, akhirnya kalau ndak dengerin suara murah ya kepalanya pusing. Nah itu akhirnya mau nggak mau harus ada murah. Awal pertama beli berapa ekor ya Pak? Kandang waktu itu kan ada 10 ya. Beli 3 pasang. 3 pasang. Kandang 10, 3 pasang. Ya itu untuk 3 pasangnya itu pertama harga berapa? Waktu itu 3,5 juta per pasang. Per pasang 3 juta. Udah masuk, udah bisa masuk. 3,5 juta sama 4,5 juta sama 5 juta. Itu. Berarti modal pertama sekitar 20-an ya. Ya. 20. Kemudian bertelur, menetas gitu. Lumayan gitu. Itu waktu itu kula tanpa disadari ya sangat menunjang banget buat ekonomi. Iya. 1 bulan bisa 12 juta waktu itu. Waktu itu. Iya. Waktu itu bisa 12 juta 1 bulan. Saya heran itu. Itu bertelurnya itu berapa Pak? Sekitar berapa bulan bisa menghasilkan? Pertama kali itu kan 1 bulan sekali dia murah fasenya untuk menetas ya. Menetas ya. 1 bulan sekali bisa menetas itu. Kebetulan di tempat kita itu ada yang 4 telurnya itu netes semua. Ada yang 3, pernah terjadi 5. Itu juga bisa. Tapi yang sakniki setelah ganti materi yang agak burungnya karakternya beda itu ya jarang-jarang juga. Itu tergantung induknya nanti. Karakter induknya seperti apa. Makanya kalau beli murah itu pasti banyak yang melihat historinya murah itu seperti apa. Kan gitu. Tapi kalau harganya murah ya jangan lihat histori. Berarti kita mau beli murah yang harganya 20 juta gitu. Pasti tanya, iki anak sopo kan gitu. Ini terahnya siapa kan gitu.
Ada silsilah juaranya. Nah, iya, kalaupun juara ini dari mana kan, sangkarnya siapa kan, gitu. Ekor panjang pun sama pastinya, historinya pasti ditanyakan. Kalau nggak jelas nggak bakalan, itu murai bakalan terkecuali kita pantau lapangan. Itu mau anaknya siapa, yang penting juara ya itu kan gitu. Berarti jenengan ate lomba nih Pak? Saya sendiri malah enggak pernah. Enggak pernah. Nah, cuman ada yang salah satu burung yang saya simpen, cuman ada temen yang tak suruh bawa khusus. Oh. Karena saya penangkar, jadi enggak mungkin saya ngerawat untuk lomba di sini. Itu pasti saya taruh di tempat temen yang steril tempatnya, yang betul-betul dia bisa ngerawat. Berarti burungnya masih yang itu? Sekarang karena nggak ada gantangan masuk tangkaran. Masuk tangkaran. Iya. Tapi masih kan? Niku nggak di kandang sini. Nggak di kandang sini. Saya masih ada kandang yang di Kuripan. Oh, Kuripan. Nah, itu pernah juara berapa ya, Pak? Pas ada lomba itu? Belum masuk juara 1 sih. Belum. Masih, tapi udah di 32. Itu kelasnya lomba besar atau laberan? Masih laberan aja. Lapres, laber. Itu pernah ditawar berapa ya? Waktu itu 40. 40? Buatan jenengan lepas dulu? Belum. Ya itu tadi karena itu terahnya sendiri dan kebetulan itu induknya sudah mati, itu kan otomatis berpikirnya regenerasi. Iya. Gitu. Berarti jenengan itu lepas kisaran berapa? Ini tidak saya lepas masih ini. Masih. Masih di kandang kita. Semisal ada yang beli harga 100. Ya tidak ada niat. Nggak ada niat. Kalau mau ada yang 100 gitu ya nggak pantas sih, burungnya nggak mampu lah untuk senilai itu. Belum mampu di angka itu. Cuman kita nggak ada niat karena untuk regenerasi. Siapa tahu nanti dengan kita kan sudah tahu karakternya, gitu. Kebetulan kita pas nanti kok dapat betina yang pas, lah itu siapa tahu kita bisa mencetak yang lebih dari bapaknya itu. Lah itu asiknya beternak itu. Itu kalau bertelur kan di peternakan ini Pak. Niku kalau bertelur terus menetas, itu harga trotolannya berapa Pak? Jenengan jual nih? Ya dulu pernah 4.500. Trotolannya nih. Ya. Sekarang paling anaknya berandal di 2,5. Di 2,5. Itu Pak, kalau badhe tanglet masalah murai ini Pak. Murai harga tinggi-tingginya itu pas tahun berapa? Kemarin tahun 2020 ya. 2020 19 ya, sebelum terjadi Covid ini. Jadi kan harga murai kan betina trotol aja 600, jantan trotol aja 1.200.000 nih. Kalau dulu kan 2019-20-an itu 2,5 juta. 2,5 juta. Nah, minimal ya, 2,5 juta, 2 juta ya minimal lah. Harga trotolan ini. Harga trotol waktu itu. Tapi sekarang tinggal 1.200. 600. Betina 500, 600, 450 pun ada yang jual kayak gitu. Tapi tidak apa-apa itu ke malam, nggak bisa dibendung. Salah satu teman ada yang punya siasat untuk betina tidak dikeluarkan, itu hanya beberapa orang kan yang melakukan. Dan dalam kondisi ekonomi yang saat ini terjadi dan itu menyeluruh, bukan cuma Prodedi loh ya. Iya, betul. Menyeluruh, jadi wajar saja. Kan gitu. Tapi yen kula pribadi nanti karena murai itu kasta tertinggi dalam kancah kicau ya, itu nanti pasti akan naik lagi karena murai itu habitatnya ya terbatas. Perawatannya juga nggak semua yang nangkar itu mulus kan Yunda. Karena ini ekonominya baru kayak gini ya dimaklumin aja. Itu penyebabnya ya apa enggak? Penyebabnya apa peternak makin banyak itu? Ya peternak banyak, cuman kan kembali lagi karena ekonomi kita saat ini baru goyah toh. Ya nanti
itu nggak bisa dikendalikan. Kalau sekarang kalau nanti kalau ekonomi udah bagus, peternak banyak pun nanti juga harga akan bagus. Harga bagus. Itu saya rasa. Dan ya piye meneh wong posisine ekonomi buat makan aja udah sulit ya dah. Gantangan pun ndak ada yang buka ya dah. Terus beli murah buat apa kan? Kebanyakan rata-rata yang penghobi murah ya gantangan. Kalaupun ke ekor panjang itu kan orang-orang tertentu kan gitu. Terkecuali nanti suatu saat dibuka kelas ekor panjang lah, itu nanti akan mendongkrak sendiri harganya. Dan itu alami nanti. Lah jenengan iki ternake murah ini jenis apa aja? Yang jelas non gembung. Kalau dibilang Medan saya nggak tahu ini murah dari mana, masalahnya kan ini tangkaran semua. Saya beli nggak ada yang mudah hutan, saya nggak ada. Saya ikut tetap anjuran pemerintah untuk menjaga alam. Dengan saya beternak pun kan sedikit terbesit di otak kita kan tetap membantu pemerintah. Apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan kan gitu. Itu terahnya ternak terah blorok atau ekor panjang atau gimana? Sebetulnya waktu itu macam-macam, ada semua. Karena kembali lagi pertama kita niatnya kan ke ekonomi ya. Ya saya berusaha untuk memenuhi pasar sebetulnya. Ekor panjang pun ada, ekor yang buat lapangan 18, 19, 17 ya ada, blorok pun ada. Dan blorok itu ada yang dari gen, persilangan gen, blorok kali blorok itu bisa menghasilkan blorok. Itu ya biologisnya hitungannya seperti itu. Cuman kembali lagi banyak pemain murah itu yang mengesampingkan bahwa materi terbaik itu punyanya Allah. Kadang visualnya Indo itu enggak blorok, itu setelah netes itu bisa terjadi blorok. Ya, itu kadang peternak lupa karena itu lupa. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau hitung-hitungan genetis